pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membuka pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, tadi siapa yang berangkat lebih dahulu? Dewi Eliana, Bu. Oke, Mbak Dewi, teman-temannya bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu akan mengajak kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mbak Zulfa, Hadir. Mbak Nurul, Hadir, Bu. Mbak Dewi Eliana. Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Iya, Nah, Bu. sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kalian berdiri terlebih dahulu. Yang ngajar siapa? Afsan Janin. Enggak, Dina ngajar juga. Yang baru datang. Langsung aja di sini. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih kalian bisa hadir kembali. Nah, oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu, Oke, Bu. hari ini kita akan belajar tentang tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di rumah. Pembelajaran pertama. Oke, nah Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca, siswa mampu menjawab pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menuliskan daftar pertanyaan persiapan wawancara dengan kalimat efektif dan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar karakteristik daerah, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik daerah dan pemanfaatan sumber daya alam tingkat kabupaten dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengidentifikasi karakteristik daerah, siswa mampu menuliskan hasil identifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam kabupaten dengan percaya diri. Oke. Nah, teknik pembelajaran hari ini nanti kita akan lakukan diskusi dengan teman sekampus, terus kita akan diskusi dengan satu kelompok. Nah, Ibu mau tanya, tadi pagi kalian sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalian tadi sarapan apa? Nasi. Oke. Nah, kalian ayam goreng, nasi ayam goreng. Nah, kalian tahu tidak? Kalau nasi itu sebelumnya berasal dari padi. Ya, padi itu ditumbuk atau bisa sekarang kan menggunakan mesin itu untuk mengelupas kulitnya. Nah, yang menanam padi siapa? Petani. Yang menanam padi adalah petani. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian sebuah bacaan, yaitu tentang padi. Coba Mbak Zulfa dibacakan tentang paragraf pertamanya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, kalian kan sudah membaca tentang literasi padi. Nah, di sini padi merupakan tanaman yang sangat penting karena padi ini merupakan makanan pokok untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang menanam padi ini tadi adalah
sini kan ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Setelah menjawab, kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya. Apakah jawaban kalian ini intinya sama atau tidak? Nah, nanti setelah kalian mengerjakan, ibu akan mengajak jawaban kalian. Paham? Paham, Bu. Oke. Tanam padi tadi ditanam oleh petani. Nah, bagaimana sih cara padi itu tumbuh? Kalian tahu tidak? Oh, ditanam, Bu. Tidak. Nah, bagaimana sih cara kita merawat padi? Ada yang tahu? Tidak. Terus bagaimana cara kita merawat tumbuhan? Ada yang tahu tidak? Tahu Bu saya, Bu. Ayo, tumbuhan apa? Seperti menyiram tumbuhan, Menyiram tumbuhan, lalu terus merawatnya. Merawat. Ya, dikasih pupuk. Setelah dikasih itu siapa? dikasih pupuk terus Muridnya berapa tiga tau? disiram. Nah, untuk kita memperoleh informasi tersebut, kita harus menanyakan kepada orang yang lebih profesional. Nah, proses menanyakan itu disebut sebagai wawancara. Muridnya kurang. Nah, wawancara ini adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi. Nah, informasi ini nanti bisa diolah sehingga bisa disiarkan melalui televisi, radio, surat kabar, koran, seperti itu. Nah, wawancara ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama, memiliki tema. Nah, tema apa yang kita akan pilih untuk mewawancarai? Bu, ini ada murid telat, Bu. Oke, nah yang kedua, narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan kita informasi, orang yang kita tanyai. Yang ketiga adalah pewawancara. Pewawancara itu orang yang bertanya. Contohnya kita bertanya kepada petani. Nah, kita ini sebagai pewawancara. Nah, petani ini nanti sebagai narasumbernya. Oke, di sini ibu memiliki beberapa gambar. Contohnya saja ya. Di sini ibu memiliki padi. Padi merupakan tumbuhan atau makanan pokok yang sering kita manfaatkan, sering kita makan. Padi makanan utama ya. Terus ini ada tomat. Tomat merupakan tomat juga tumbuhan atau tanaman yang sering kita manfaatkan. Tomat. Nah, ini ada singkong atau ketela pohon. Biasanya singkong ini digunakan sebagai pengganti nasi. Oke. Kalian pernah memanfaatkan tumbuhan apa? Kangkung, Bayam. Nah, selanjutnya ibu akan tadi di lembar kerjanya kalian kan di baliknya halaman kedua. Di sini ada pertanyaan, ayo berlatih. Nah, di daerahmu pasti kan banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seperti mangga, jambu, kangkung, tomat dan lain sebagainya. Nah, kalian pilihlah salah satu tumbuhan yang sering kalian manfaatkan. Nanti kalian menuliskan pertanyaan mengenai tumbuhan tersebut untuk ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaan kalian nanti dibuat sebagai bahan untuk mewawancarai narasumber. Paham? Paham, Bu. Oke, bisa dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah bisa ditutup kembali. Nah, pertanyaan tersebut untuk bahan pertemuan berikutnya. Pertemuan besok, pertanyaan itu kita gunakan untuk memperoleh informasi kepada narasumber. Oke. Nah, kalian kemarin kan libur semester. Ya, Bu. Nah, kalian pergi liburan tidak? Liburan.
Nah, bagaimana suasana di tempat tersebut? Kamu kalau pantai Panas. panas, berpasir ya, ada airnya sepoi-sepoi. Kalau di gunung gimana Mbak Uti Fatur? Di gunung adem bu. Ada sejuk. Nah, ibu di sini akan menampilkan gambar mengenai karakteristik tersebut. Nah, di sini ada dataran tinggi. Ingin tahu? Oke. Dataran tinggi ini berada di ketinggian tertentu. Ciri-cirinya berada di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Oke, sumber daya alam di dataran tinggi contohnya apa? Ada yang tahu? Coba Mbak Dewi. Apa? Sayuran. Kopi. Terus teh. Betul. Nah, wisatanya contohnya apa? Air terjun. Terus ada puncak apa? Terus ada juga peternakan khususnya untuk di daerah sejuk seperti sapi, domba. Nah, ini pekerjaannya. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi Peternakan. terus ada yang dibuat objek wisata. Nah, yang kedua ini ada dataran rendah. Betul. Nah, dataran rendah ini lokasinya berada di sekitar pesisir pantai. Nah, ciri-cirinya dataran rendah ini berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya dataran rendah apa contohnya? Nelayan. Yang rendah. Namanya Padi. Terus Jagung. jagung. Hewan ternak ada. Hewan juga bisa seperti mangga. Nah, untuk pemanfaatannya untuk pertanian, untuk peternakan dan untuk pekerjaan pabrik. Nah, ini ada petani, di sini ada peternak, ini ada pekebun dan ini untuk industri, untuk pabrik seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada pantai. Nah, pantai ini lokasinya berbatasan langsung dengan laut. Oke, ciri-cirinya ada yang landai dan ada yang terjal. Ada yang tahu sumber daya alam di pantai? Ikan. Terus apa, Mbak Zulfa? Kelapa. Terus ada apa Mbak Zulfa? Apa bu? Di pantai ada sumber Ada daya alam. rumput laut. Ada rumput laut. Terus ada ikan, kemudian ada kerang. nah air laut ini bisa dimanfaatkan untuk membuat garam. Oke. Nah, di sini ada pekerjaan, yaitu ada petambak, lalu ada nelayan, dan terakhir ada petani garam. Ini merupakan pekerjaan di pesisir pantai. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan membantu kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti oke. Nah, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada 2 pertanyaan, ada 2 soal. Yang pertama kalian memasangkan, nanti ditarik garis contohnya gambar ini ditarik garis kemana gitu ya. Nah, yang kedua nanti kalian menuliskan tentang tabel mengenai ciri-ciri dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nanti setelah kalian berdiskusi, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Oke. Nah, kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nah, kalian mempresentasikan maju ke depan. Coba Mbak Zulfa maju ke depan. Coba dibaca
membacakan hasil diskusinya. Gambar yang pertama, petani garam itu pantai atau pesisir. Yang kedua, gambar industri adalah dataran rendah. Yang ketiga, petani buah naga adalah dataran tinggi. Nah, bisa dibilang coba Mbak Dewi mengenai yang lapis ada dataran tinggi, dataran rendah. Dataran rendah. Ya. Yang dataran rendah lokasinya ada di pesisir pantai, kemudian ciri-cirinya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alamnya ada hewan, buah, dan juga sayuran. Manfaatnya untuk pertanian, peternakan, dan juga pabrik. Kemudian mata pencahariannya yaitu tani, peternak, dan industri. Terus yang pantai lokasinya berbatasan dengan laut, ciri-cirinya ada yang landai dan terjal. Sumber daya alamnya ada ikan, rumput laut. Kemudian manfaatnya sebagai tempat wisata, mata pencahariannya sebagai petani garam dan juga tambak. Oke, nah, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah. Oke, itu yang dipresentasikan oleh Mbak Yusfa dan Mbak Dewi. Di sini ada garam ini pemanfaatan dari pantai. Yang kedua ada pabrik atau industri. Ini berada di daerah dataran rendah. Yang terakhir ada gambar buah naga. Nah, gambar buah naga ini memerlukan dataran tinggi yang sumbernya lebih baik daripada dataran rendah. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kalian ibu berikan tugas untuk menganalisis karakteristik daerah di tempat tinggal kalian. Nanti kalian tuliskan di buku tugas bagaimana karakteristik di tempat kalian. Terus untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tugas kalian. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, tadi kita mempelajari tentang apa saja? Tentang bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia tadi mengenai wawancara. Wawancara tadi unsur-unsurnya ada apa saja, Mbak Usniwatun? Ada wawancara, narasumber, kemudian tempat, kemudian tema. Betul. Unsur-unsurnya ada 4. Ada tema, ada tempat, dan waktu terjadinya wawancara tersebut. Terus ada wawancara, orang yang menanya. Terus ada narasumber, orang yang memberikan informasi. Nah, yang kedua tadi kita mempelajari tentang IPS, tentang Dataran tinggi, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanah. Nah, 3 hal tersebut merupakan karakteristik daerah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian bisa berkemas terlebih dahulu untuk membereskan tempat duduknya, meja-meja, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Baik, Bu. Ya sudah. Coba Mbak Nurul teman-temannya dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti kalau kalian pulang, langsung pulang ke rumah, jangan mampir kemana-mana. Ya, Bu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.